Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semeton, perkenalkan nama saya Rizkika Wahyu Ramadan dengan NIM E1 C02410185 dari kelas 1F. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video guna menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah keterampilan membaca yang diampu oleh Ibu Marlinda. Selamat menyaksikan. Baik, buku yang saya baca ini adalah cerita rakyat yang berjudul Legenda Pohon Beringin karya Murti Bunanta. Ada apa sih dengan buku Legenda Pohon Beringin ini? Dan ada apa sih dengan pohon beringin? Kita simak sama-sama yuk. Ayo. Di beberapa tempat, pohon beringin sampai sekarang masih dianggap keramat. Terutama di daerah kepulauan yang dulunya mendapat pengaruh agama Hindu, yaitu Pulau Jawa yang mencakup Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ada pula di Madura dan di Bali. Pohon ini dianggap tempat bersemayamnya roh, baik yang jahat maupun yang baik. Di antara salah satu kerajaan di Pulau Jawa yang paling besar, memerintah seorang raja yang amat gagah perkasa. Baginda Raja mampu menaklukkan musuh-musuhnya, tidak hanya dengan pedang dan tombak, bahkan seringkali hanya dengan keris saja. Konon, lebih dari 50 anak panah dapat ditangkapnya dengan tangan. Negeri taklukannya amat banyak. Baginda Raja mempunyai seorang permaisuri dan beberapa selir. Dari permaisuri, Baginda berputra seorang bernama Pangeran Jamojaya. Dan dari selirnya yang paling cantik, Dewi Andana, Raja berputra Raden Sanijaya. Kecantikan Dewi Andana melebihi kecantikan permaisuri dan selir-selir yang lain. Ia juga yang paling disayangi raja. Baginda sering menghadiahi Dewi Andana dengan bermacam-macam perhiasan dan barang-barang yang mahal harganya. Putra mahkota Pangeran Jamojaya amat dicintai dan dihormati rakyatnya. Karena selain tampan, berani, kuat dan cekatan, ia juga baik dan ramah kepada siapa saja. Akan tetapi, di antara selir-selir raja ada seseorang yang membenci Pangeran Jamojaya, yaitu Dewi Andana. Ia iri hati karena putranya, Raden Sanijaya, bukan seorang putra mahkota. Dewi Andana takut kalau kelak raja wafat dan digantikan oleh Pangeran Jamojaya, ia dan putranya akan diusir dari istana. Oleh karena itu, Dewi Andana mencari akal untuk menyingkirkan Pangeran Jamojaya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengunjungi Dewi Andana. Ia berpura-pura sedang sedih. Ketika ditanya Raja mengapa bersedih hati, Dewi Andana berkata, "Maaf Baginda, hamba sudah mendapatkan banyak hadiah yang mahal-mahal dan indah-indah dari Baginda. Tetapi ada suatu keinginan hamba yang belum terpenuhi." "Kalau begitu, katakan apa yang kau inginkan Dewi Andana. Permintaanmu pasti akan kukabulkan," jawab Raja. "Hamba ingin putra hamba Raden Sanijaya kelak yang menjadi raja menggantikan Baginda," kata Dewi Andana dengan nada memaksa. Baginda Raja amat terkejut mendengar permintaan Dewi Andana dan menolak memenuhi permintaan tersebut. Tidak mungkin Raden Sanijaya dapat menggantikan kakaknya, Pangeran Jamojaya, karena dia bukanlah putra mahkota. Namun, Dewi Andana terus-menerus membujuk Raja. "Baginda, bila nanti Pangeran Jamojaya berkuasa, pasti semua selir-selir Baginda diusirnya, dan Baginda tidak akan bertemu dengan hamba lagi. Supaya hal ini tidak terjadi, katakan saja pada Pangeran Jamojaya bahwa ada orang yang mau membunuh dan meracuninya. Karena itu, Pangeran Jamojaya harus segera pergi dari istana." Akhirnya, karena bujukan Dewi Andana terus-menerus, Raja malam itu juga memanggil Pangeran Jamojaya dan menyampaikan keputusannya bahwa Pangeran Jamojaya harus segera meninggalkan istana. Mendengar titah Baginda, Pangeran Jamojaya memohon, "Ayahanda, perkenankan hamba untuk tetap tinggal di istana. Hamba tidak takut dibunuh kalau itu memang sudah suratan takdir hamba."
Namun, raja tetap pada keputusannya dan tidak diubah lagi. Dewi Kusumasari amat bersedih hati dan menangis. Sambil berlutut di dekat tubuh Pangeran Jamojaya, ia memohon pertolongan para dewa di kahyangan. Mendengar ratapan dan permohonan Dewi Kusumasari, Dewa Kamajaya, dewa pelindung perkawinan, merasa iba dan turun dari kahyangan. Melihat Dewa Kamajaya berdiri di dekat raga Pangeran Jamojaya, Dewi Kusumasari segera duduk bersembah dan meratap. Ampunilah hamba Dewa Kamajaya, hamba mohon supaya Pangeran Jamojaya dapat hidup kembali. Dewa Kamajaya menjawab dengan sedih, "Aku tidak dapat memenuhi permintaanmu, anakku. Pangeran Jamojaya minum air yang sangat beracun. Tidak ada satupun dewa yang dapat menghilangkan racunnya supaya pangeran dapat hidup terus di bumi. Aku akan ubah dia menjadi sebuah pohon yang indah dan kuat yang akan tumbuh di tempat ini juga." Mula-mula Dewi Kusumasari tidak paham apa yang dikatakan Dewa Kamajaya. Tiba-tiba dilihatnya tubuh Pangeran Jamojaya berdiri tegak dengan tangan terbentang ke samping. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit kasar dan dari tangannya tumbuh daun-daun hijau. Rambut Pangeran Jamojaya yang hitam dan panjang berubah menjadi jalinan akar yang panjang dan menjuntai ke bawah sampai ke tanah. Lalu kaki Pangeran Jamojaya menghilang masuk ke tanah berubah menjadi akar. Dewi Kusumasari meratapi pohon aneh itu dan berkata, "Untuk apa pohon yang tidak berjawa ini? Dia bukan suamiku." Dewa Kamajaya kemudian bersabda, "Anakku Dewi Kusumasari, ingatlah, pohon ini bukan tidak bernyawa. Pohon ini pohon yang keramat bernama beringin. Pohon ini akan tetap keramat selamanya. Benihnya akan menyebar ke seluruh pulau Jawa dan tumbuh menjadi pohon yang besar dan gagah. Semua orang akan mengkeramatkan pohon ini dan meletakkan sajian untuk para dewa di bawah pohon ini. Raja-raja yang lelah berperang dapat beristirahat di bawah pohon ini sambil mendengarkan suara gemerisik daunnya. Anak-anak dapat bermain di bawah pohonnya yang rindang dan para remaja dapat bercengkrama bersama kawan-kawannya. Namun, siapa yang berani menebang pohon ini, keturunannya akan sakit dan mendapat celaka sebelum menjadi dewasa." Demikianlah pesan Dewa Kamajaya kepada Dewi Kusumasari. Tidak lama kemudian, Dewa Kamajaya terbang kembali ke kahyangan. Sepeninggalan Dewa Kamajaya, Dewi Kusumasari yang amat bersedih hati mendekati pohon beringin jelmaan suaminya dan melingkarkan tangannya pada batangnya. Diletakkannya kepalanya pada batang beringin yang besar itu, dan kemudian Dewi Kusumasari tidur untuk selamanya. Jiwanya diterima di kahyangan dan raganya berubah menjadi sebuah mata air yang jernih airnya. Sementara itu, di dalam kerajaan terjadi keributan. Semua penduduk gelisah karena kehilangannya putra mahkota yang amat mereka cintai. Ketika kemudian Baginda Raja mengumumkan bahwa Raden Samijaya akan menggantikannya bila Baginda wafat, maka tahulah rakyatnya kalau Pangeran Jamojaya telah diusir dari istana. Mereka sangat marah dan terjadi keonaran karena menginginkan Pangeran Jamojaya kembali ke istana. Seperti halnya para penduduk kerajaan, Raden Samijaya pun memohon kepada Baginda supaya Pangeran Jamojaya boleh kembali lagi ke istana. Raden Samijaya tidak bersedia menggantikan kakaknya menjadi putra mahkota. Selain karena ia amat mencintai kakaknya, ia pun masih sangat muda. Umurnya baru 10 tahun. Pada suatu hari Raden Samijaya menghilang dari istana. Ia memutuskan untuk mencari sendiri Pangeran Jamojaya. Segera Baginda Raja menitahkan seluruh penduduk negeri untuk mencari Raden Samijaya. Walaupun seluruh pelosok hutan sudah ditelusuri, seorang pun tidak dapat menemukannya. Setelah lama berselang, Raden Samijaya tidak pula menemukan Pangeran Jamojaya. Ia sangat merindukan kakaknya.
Karena itu, ia memohon kepada Dewata agar mengubah dirinya menjadi seekor burung. Sekian kisah dari legenda pohon beringin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di tugas video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.